Okay, so if you have kids, kamu mau anak kamu quote unquote normal atau bagaimana? Aku akan, maksudnya doa kamu lah pribadi pada Tuhan. So have you found your true love? Ya. Mau share? Ya, true love mungkin. Ya, maksud aku narasumber saya itu sebetulnya saya sudah pengen banget ngobrol dengan dia dari sekitar 2-3 tahun lalu, pernah message dia, cuma pasti emang karena namanya DM itu kan bisa hilang dan lain sebagainya. Tapi kebetul kemarin ada acara, tiba-tiba ketemu Asya, saya langsung datengin dia. Asya, you know, right? Remember, right? Saya bilang, saya udah pengen ketemu kamu dari dulu. Akhirnya ketemuan kayak random banget, saya nggak even tahu. Saya confirm sama orang loh, itu dia bukan. Saya bilang, iya. Saya udah langsung lari. I don't know if you saw him because you were going home. Kamu kan udah mau jam pulang. Betul, mau pulang. Saya langsung lari ngejar kamu. So thank you so much for coming. Appreciate it ya. Of course, Asya kan seorang yang terkenal sebagai fashion designer. Tetapi terakhir sih mungkin kamu juga dikenal sebagai seorang trans woman, ya kan? Itu menjadi satu hidup pribadi kamu. Unfortunately juga menjadi satu berita begitu loh. Betul. Karena terutama di Indonesia kan trans woman bukan satu hal yang quite umum, benar nggak sih? Benar ya. Alright, kita nggak terlalu bahas masalah kenapa kamu jadi trans dan lain sebagainya. Oke. Tetapi mungkin lebih kayak begini. Saya mau tambahkan adalah di Indonesia itu saya katakan bahwa negara sangat religius, right? Sangat konservatif. Betul. Kan? Yang keberanian itu untuk bisa terbuka loh, seperti kamu ini. Kok bisa? Dari mana keberanian tersebut? Itu saya bingung. Kan banyak orang kan ya udahlah, I just be myself, especially a public figure. Ngapain saya rock the boat gitu? Betul. Karena mungkin kalau dari saya keberanian itu pasti proses ya gitu. Dari kecil memang kebetulan mama saya itu a very strong woman. Dan dia itu selalu mengajarkan kita, kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Tetapi kalau kamu benar, kamu perjuangkan itu gitu. Dan satu lagi adalah mama saya itu tidak pernah mengatur kita dalam kita bermimpi. Kita mau jadi apa, ataupun harus begini, harus begitu. Tidak pernah. Termasuk juga dalam perjalanan saya pun juga saya merasa gemulai itu kan bukan suatu kesalahan. Jadi saya merasa bahwa gemulai itu nggak salah. Jadi kalau saya dikatain sama teman-teman atau dibilang sesuatu yang aneh, justru saya bertanya, kenapa ini kan aneh tapi kenapa harus dikata-katain, kenapa harus dicemooh gitu. Dan saya kan tidak menyakiti orang lain, saya tidak berbuat jahat. Jadi keberanian itu sudah terpupuk dari kecil. Jadi kalau orang mencemooh saya bisa balik marah justru. Jadi bukan tidak percaya diri atau mengurung diri gitu ya. Itu jadi keberanian pertama itu menurut saya dari mama saya. Gitu. Dan dia pun secara pribadi sampai hari ini juga very very strong woman gitu. Nah dengan berjalannya waktu itu pun juga saya kan banyak berteman. Dari situ saya bisa melihat mana teman saya, mana yang pura-pura teman, mana yang masih tidak menerima saya. Jadi sebenarnya sewaktu kita menemukan diri proses itu, di situ saya banyak lebih kepada saya mencari secure comfort zone saya dengan teman-teman saya yang saya rasa saya sama dia, mereka tidak mempermasalahkan saya. Di luar itu saya nggak terlalu memusingkan. Jadi saya tidak merundung nasib kayaknya. Aduh, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Dan kayak tadi Grace bilang about religious, kebetulan di keluarga saya juga mama saya mengajarkan kita untuk berdoa setiap malam. Tapi kita tidak ada doktrin ataupun peraturan ini harus begini, harus begitu. Di situ ada 10 perintah. Kebetulan saya born Catholic, di situ ada 10 perintah Tuhan ya. Kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh dan sebagainya di situ kan ya. Nah, kita berpaku kepada itu dan kebetulan secara Katolik juga kita belajar kasih, belajar memaafkan ya. Jadi saya mengambil adalah garis-garis dasar dari sebuah agama itu, dan sedangkan hubungan ke Tuhan itu karena kita diajar untuk berdoa dan berbicara secara hati, di situ menurut saya ketuhanan saya ada di situ. Jadi saya tidak pernah melihat proses saya ini dari sisi keagamaan orang lain ataupun masyarakat ataupun agama itu sendiri, tetapi dari perjalanan batin saya dan proses ini semua gitu. Jadi saya bisa dikatakan kekuatan itu datang dengan saya tidak
mengindahkan ke hal-hal itu, tapi saya terus aja berbuat baik. Okay. Jadi kekuatan itu tumbuh gitu. Jadi lebih kayak spiritual, bukan religious ya, mungkin tadi Betul, kamu bilang kan ya. lebih spiritual. Oke, tapi menarik ya, saya mungkin boleh, kamu tadi kan bilang kamu tuh born sebagai orang Katolik. Ya. Kita tahu loh di Katolik sangat strict banget loh masalah trans ini. Ya. Setahu saya kan tidak diakui bahkan kan, benar nggak sih? Atau diakui? Saya tidak tahu. Saya bukan Katolik soalnya. Tidak terlalu. Saya tidak bisa berbicara seperti ini. Tetapi saya merasa sebagai umat Katolik saya merasa baik-baik saja. Oke, tapi apakah ada umat Katolik yang mungkin merasa no, kamu bukan Katolik karena kamu adalah transhuman? Ada nggak sih? Kebetulan saya tidak terlalu ke gereja, jadi saya tidak terlalu bergaul dengan komunitas yang seperti itu ya gitu. Tetapi saya apresiasi dengan gereja ataupun agama lainnya. Jadi saya menyibukkan diri saya sendiri dengan apa yang saya harus lakukan ya. Gitu. Nah, entah hubungan sama ibu kamu. Pas awal dari pertama-tama kamu bilang kamu how do I say the difference atau apa maksudnya? Coming out atau apa ya kata-katanya? Pada waktu ke mama gitu? Iya, ke mama. Ya mama pasti kan udah tahu dong dari gemulainya saya, dari femininnya saya gitu. Dia tahu there's something different sama saya gitu. Tetapi untuk saya tahu about dunia trans itu kan proses itu saya tidak cerita ke dia karena saya harus tahu dulu secara diri saya sendiri. Itu tuh apa sih trans itu? Karena kita tahu kan mostly yang ada di TV-TV itu kan jual sensasi gitu. Mereka ya setiap orang berbeda, saya nggak bisa judge. Tapi yang dilihat masyarakat itu. Tapi di balik itu dunia trans itu jauh. Itu hanya segelintir menurut saya. Tetapi dunia trans itu banyak orang-orang yang serius, karirnya sukses, berumah tangga baik-baik ataupun menjadi pribadi yang baik dan disegani di bidangnya itu banyak sekali gitu. Cuman mereka tidak perlu sensasi dan tidak perlu publisitas. Jadinya kita tidak pernah tahu siapa mereka gitu. Itu yang saya pelajari. Dan itu saya Google, saya baca, saya mau tahu. Ternyata saya bilang, saya jangan lihat ke arah yang saya merasa bukan saya, tetapi saya merasa ada kok orang-orang yang tumbuh hidup secara baik-baik saja dengan mereka menjadi accept diri mereka as a trans gitu. Dia bilang ibu kamu udah tahu kamu dari kecil gemulai, beda dengan bilang ya. Apakah ibu kamu pernah mencoba mendorong kamu jangan terlalu gemulai? Pernah, pasti kan? Iya dong. Kayak misalnya lebih saya suruh les karate gitu kan. Kayak begitu. Terus seperti itu gitu. Terus saya menolak gitu. Nah, tapi maksudnya hubungan kamu sama ibu kamu memang sampai sekarang masih dekat. Tapi maksud tidak ada momen yang sebagai seorang ibu loh yang kayaknya like why like Ya, pasti. Terus gimana jadinya kalau deal sama keluarga sendiri loh kan jadi beda. Jadi gini, mama saya itu dia selalu melihat di dua ya. Jadi maksudnya kalau dia ke saya, dia ingin saya lebih maskulin. Tetapi kalau di masyarakat ada yang melihat saya aneh, dia langsung di depan saya, langsung covering me gitu. Adik saya juga sangat-sangat begitu. That's good. Tetapi mereka juga mencoba untuk membuat saya lebih maskulin dengan cara mereka. Gitu. Tapi saya pun juga punya cara sendiri kan untuk ya itu pasti ada pro kontra gitu. Untuk saya menjelaskan proses saya menjadi trans ini 5 tahun loh. Karena saya pun juga sambil meyakinkan diri saya ini tuh apa gitu loh. Saya juga nggak mau mengecewakan ibu saya kan. Ini kan bukan hanya proses ego saya, tetapi once saya berubah ini kan mempengaruhi keluarga saya, orang-orang terdekat saya, karir saya dan semuanya gitu. Jadi kesiapan itu tidak hanya ego. Saya mau begini, udah terserah gitu. Kan banyak pemikiran ya dan proses-proses termasuk mama saya di dalamnya. Gitu. Kamu merasa nggak sih identitas diri kamu, like apa yang kamu rasakan dalam diri kamu sebelum kamu trans sama sesudah sekarang the transition itu ada rasa bedanya nggak atau tetap atau cuma ya udah luarannya aja berbeda tapi dalamnya sama-sama aja atau ada rasa yang secara personality saya sama tetapi untuk pribadi saya ya secara spiritual secara itu berbeda total. Apa? Saya lebih tenang. Sekarang lebih tenang maksudnya? Yes. Saya kayak menyatu sama diri saya sendiri. Saya udah nggak ada yang saya pertanyakan lagi gitu loh. Saya bisa hidup dengan seperti orang pada umumnya gitu. Saya tidak perlu merasa diri saya itu berbeda ataupun saya ini saya itu gitu karena saya saya memang I'm a woman gitu dan dari kecil saya berpikir saya perempuan. Pernah nggak salahin Tuhan apa kamu ciptaan saya kok jadi laki-laki padahal saya mau jadi perempuan? Nggak pernah. Justru saya punya hubungannya yang cukup unik ya gitu dan jadi yang men-trigger saya itu ya sebenarnya kan waktu saya mau berubah kan my mom bilang bahwa udah kamu sudah apalagi yang kurang.
karir kamu bagus, kamu juga diapresiasi gitu ya. Terus semua kamu udah, kenapa kamu ada another stage lagi yang membuat seperti ini gitu. Jadi saya itu berhubungan dengan cinta sebetulnya. Dari kecil itu saya mempertanyakan cinta. Cinta. Oke. Jadi waktu saya SMP tuh ya awal-awal gitu, saya ingat saya di mobil berdua mama saya tanya, "Mam, cinta itu apa sih?" Gue bilang. Hidup itu apa ya gitu. Mama saya nggak jawab dong, ya bingung juga mungkinnya aku ngejelasinnya bagaimana gitu. Tapi dari situ selalu menempel di benak saya, sehingga saya juga mau merasakan pengalaman cinta kan. Gitu sampai di satu titik sebelum saya change nih ya, saya sampai udahlah cinta itu universal. Kamu ke mama kamu cinta, ke pekerjaan kamu cinta, ke anjing kamu cinta, ke teman-teman kamu cinta gitu kan. That's love. Kenapa harus cinta itu eksklusif untuk pasangan? Tapi kan saya mau tahu ya bagaimana sih rasanya itu, dan saya itu apa ya, perasaan cinta saya itu besar gitu. Tapi saya kok nggak bisa. Ada seseorang menyukai saya, tetapi di situ ada batas. Jadi untuk saya kenapa harus dibatas-batasin? Kalau orang lain bisa berpegangan tangan, kenapa saya nggak bisa berpegangan tangan gitu? Sampai di titik itu gitu. Tapi pada akhirnya kan orang lebih memikirkan visual. Jadi laki dan perempuan itu ditentukan sama fisiknya, sama geneticalnya gitu. Padahal kan gender sama seks itu kan beda gitu. Kalau seks iya, itu jelas bentuknya berbeda. Ini yang kepunyaan laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Tapi kalau jiwa, gender itu kan nggak bisa dikategorikan dengan itu gitu. Itulah kelebihan Tuhan dan manusia menurut saya. Jiwa kita ini kan berwarna ya. Perempuan pun juga nggak bisa dibikin feminin semua. Ada perempuan yang lebih maskulin. Saya lebih tomboy. Betul kan? Maksudku juga itu. Gitu. Jadi untuk saya, tapi balik lagi prosesnya kan ada yang sampai ke taraf bisa menerima apa adanya, sampai ada yang taraf mau berdeal dengan proses yang berbeda gitu. Semua kan about choice. Gitu. Jadi ketika kamu sudah transition, sebelum kamu transition, kamu pernah menemukan cinta nggak? Ya cinta gitu, cinta nanggung. Maksudnya tuh nggak natural. Jadi kamu kayak dibuat-buat, kayak disimpan tapi buat apa gitu. Jadi setelah kamu transition, kamu openly berhubungan cinta dengan apa adanya, dan maka itu kamu merasa lebih kayaknya ada satu rasa santai, damai, dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Dan sekali. Ya itu secara perasaan ya. Terus juga adik saya waktu itu satu concern dia waktu saya mau change. Dia cuma bilang bahwa kalau lo cuma gara-gara cinta itu kayak nggak banget. Kurang. Lo yakin? Kamu yakin, dia bilang, kalau berubah terus lo akan mendapatkan cinta sejati gitu kan? Terus aku bilang, aku nggak mengharapkan cinta sejati, that's different. Aku cuma mau merasakan aja, karena pada akhirnya kan perjalanan cinta manusia dan pasangan itu kan ya pada umumnya ada yang pisah, ada yang nyambung, ada yang jadi teman dan sebagainya. Sesuatu yang normal aja gitu. Oke, then the question adalah, most people kalau mereka transition, baik itu laki perempuan maupun laki itu, apa sih alasan pertama mereka tuh mau transition? Kamu kan bilang cinta, tapi tadi benar kan? Adik kamu bilang cinta tuh alasannya tidak terlalu kuat gitu loh. Jadi do you know research wise itu sebetulnya why people want the transition? Jadi sebenarnya menurut saya adalah ada faktor total look. Gitu. Karena kan dan total look pasti ada hubungannya juga kepunyaan payudara dan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kan membuat penyatuan secara fisik juga. Jadi ini dua sisi sebetulnya. Pertama, saya tidak berpengaruh di diri saya. Orang macam-macam. Ada yang mungkin dia bercermin, dia udah mau, saya ingin badan saya juga perempuan. Ada yang begitu. Tapi kalau saya kebetulan tidak. Saya ya udah, saya perempuan apapun saya, tapi ya kalau memang suka sama saya, I'm a woman gitu. Nah, tetapi saya berangkatnya justru kebalikan. Saya melihat dari apa sih itu, dan dari situ saya berpikir, kalaupun saya fully woman gitu, bagaimana juga saya ya. Jadi sebenarnya dari saya suka belajar sebetulnya. Apa sih dalam pikiran orang lain gitu. Makanya. Saya senang belajar itu. Nah, tapi dari situ terciptalah pikiran itu. Terus akhirnya penerimaan diri saya balik lagi kan. Dari situ saya research kan kekurangannya apa,
bahayanya apa, prosesnya seperti apa, kita harus terapi hormon dan sebagainya gitu, itu kan harus kita tahu persis gitu. Jadi saya melihat bahwa dan saya juga, itu tadi saya mungkin belum selesai, dari situ saya punya hubungan doa tersendiri pada Tuhan gitu. Jadi saya bilang kalau sampai umur 40 tahun saya ini tidak ada pasangan, dan berarti kata bisa menjalin hubungan secara orang pada umumnya gitu, saya akan berpikir saya mau change diri saya. Karena saya rata-rata didekatin orang itu, mereka tidak pernah berpikir saya laki-laki. Saya bukan berbicara sebagai Oscar Lawalata, orang mendekati saya, tetapi dia tidak tahu saya siapa. Tapi dia suka sama saya, dia deketin saya, kan perempuan. Tapi begitu dia tahu, oh she's not she right? Gitu. Itu langsung berubah. Gitu, ada berubah. Tapi ada yang tetap jalan. Dia ada salah satu pasangan waktu itu, dia bilang bahwa saya suka sama kamu karena your feminine personality very strong. Dan itu kan nggak banyak orang yang bisa sampai di titik itu mengerti bagaimana ketertarikan itu sebenarnya antara masculinity dan femininity, not about sex is only pleasure, apa sih gitu. Sorry, saya bertanya, dia kalau contoh laki-laki suka sama trans women, apa laki itu adalah gay? Is it considered as gay or not? Enggak. Oh, enggak. Menurut saya, karena yang dia tertarik adalah physicalnya. Oh, gitu. Jadi bukan. Oh, jadi artinya if a guy likes a trans woman or a woman likes a trans. Menurut pengalaman saya. Kalau research wise, do you know atau tidak tahu juga? Tidak tahu. Tapi kalau menurut dan teman-teman ya, maksudnya kan saya setiap mengalami sesuatu pasti saya sharing dan saya observe versi saya. Ya tidak secara saintis gitu ya. Tetapi pengalaman itu. Maaf ya, kayak kamu pakarnya gitu loh. Kelihatannya. Tapi pengalaman itu adalah itu. Jadi yang mereka terbeli adalah kan mungkin kecantikan, sikap, pemikiran, kehalusan, kan lebih itu gitu. Jadi artinya that guy bisa tertarik sama perempuan lain yang bukan trans juga berarti dong, karena physicalnya kan. Ya, ada juga yang tertarik karena di tempat tidurnya juga ada juga. Macam-macam. Maksudnya lebih intimasi dalam hubungan juga ada. Kan laki-laki juga misterius kan, cuman laki-laki tidak seterbuka perempuan mungkin. Kamu flash. Kamu kalau dalam karir kamu setelah kamu terbuka sebagai trans itu, menunjang atau merusak karir kamu? Menurut aku orang lebih appreciate saya. Oh ya? Yes. Wow. Jadi mereka beyond. Sebenarnya mereka tetap melihat apa yang saya buat dengan karya-karya saya gitu, dengan kecintaan saya terhadap kain Indonesia gitu, dan itu saja tetap mereka tidak ada judgment, tidak ada perubahan. Nggak ada ya. Itu dia menurut saya orang Indonesia itu menurut saya sangat menerima sebetulnya. Oh ya? No, this is surprising. Pengalaman saya pribadi. Oh ya? Bagaimana kita menempatkan diri kita sebetulnya. Wait, sorry, kamu kalau umum gitu ya, saya nggak tahu seberapa heboh orang Indonesia ya. Pernah nggak sih orang tiba-tiba kayak kata-kata keluar ke di Amerika, saya bisa imagine it happens. Kata-kata mungkin yang slur gitu loh. Di Indonesia pernah ketemu nggak sih kayak gitu atau netizen lah intinya begitu? Ada pengalaman saya pastinya gitu. Itu pasti ada. Tetapi kan kita nggak mungkin semua akan menerima kita kan gitu. Kita kan melihat garis besarnya seperti apa gitu. Oke, that's good. Tapi kamu tadi bilang ya, ada beberapa teman kamu mungkin jadi kamu tahu lah who is your true friend yang accept you. Sama teman yang kayaknya menjauhi kamu. Kamu ada pengalaman tersebut? Ada, tapi saya ngambil pusing sih. Kan kita terasa ya, lebih terasa sebetulnya. Tapi dari perasaan itu kan, ya udah cukup sampai di situ. Mereka menjauhi kamu kenapa? Karena mau trans doang atau apa? Maksud karena trans mereka menjauhi kamu? I don't know. Are they religious people? Karena menurut saya gini ya, proses trans itu ada berhubungan dengan wawasan. Wawasan itu bukan berbicara sebuah kepintaran aja ya. Tetapi bagaimana kita bisa memanusiakan manusia itu juga wawasan menurut saya. Dan itu pengalaman itu udah beyond your education deh gitu. Dan itu menurut saya di situ. Jadi saya itu bisa mingle dengan siapapun saja, tapi saya udah punya tuh insting dan saringan rasa itu. Misalnya saya duduk di ruangan ini misalnya gitu ya, kita ngobrol gitu ya. Kita belum ngobrol. Kita ngobrol gitu kan, saya dari situ bisa ngerasa oh yang ini masih setengah-setengah, yang ini biasa aja gitu, yang ini malah lebih pengen meluk saya gitu. Itu saya bisa rasa itu gitu. Dan untuk saya
Ya karena saya honest ya, gitu. Yang biasanya lebih responsif positif pada kamu adalah perempuan atau laki? I would assume is perempuan. Yes. Bener ya? Biasanya laki-laki lebih kayaknya. Bener, karena saya ngerasa begini ya. Perempuan sampai saat ini kan masih berjuang. Betul nggak gitu? Secara perempuan, posisi perempuan itu, emansipasi lah kita sebutnya. Itu kan sama dengan perasaan teman-teman trans. Di situ tuh kita part of a woman world gitu menurut saya. Jadi itu feeling ataupun interaksi itu ya terjadi ya otomatis. By the way, ini saya rasa nih banyak sekali di dunia pengalaman kayak begini. Saya contohnya, Asha, I'll be your friends, I don't judge you. Tapi sorry ya, anak saya tidak mau anak saya seperti kamu. Oh iya, itu sangat banyak. Bener gak sih? Betul. Betul. Menurut kamu itu berarti wawasannya sudah terbuka atau masih sempit berarti kayak begitu? Menurut saya itu wajar. Karena kalau tanya diri saya sendiri, mau nggak terlahir seperti ini? Pertanyaan saya juga, saya nggak jawab enggak, tapi saya juga nggak dengan yakin saya jawab iya. Karena ini kan perjuangan dan proses. Ini sebuah takdir yang harus kita jalanin gitu. Jadi kalaupun dia mau anaknya seperti itu kan, kesian juga anaknya perlu perasaan harus menguatkan dirinya seumur hidupnya gitu. Jadi ya it's a normal thing. Tapi is that considered as full acceptance? Maksudnya gini loh, ya saya suka kamu dari jauh aja, tapi jangan sampai ke keluarga saya ikut-ikutan. Atau ada orang bisa gini loh, tapi anak saya jangan tahu dekat sama Asha ya, takutnya nanti ketular. Kan Indonesia sudah ketular ini gitu loh. Itu balik lagi wawasan sih. Sebenarnya kalau ada orang bicara gitu, saya hanya senyum aja. Tetapi saya berpikir, apapun anak kamu harus bisa terima dia. Cuma saya nggak ngomong itu kan, buat apa juga gitu. Karena kan sejauh apa dia mau menerima kehidupan ini seperti apa, itu kan choice ya. Ada yang, aduh nggak mau lihat ke sana, ngomong membuka tabir ini aja jadi nggak mau loh. Nggak usah jauh-jauh ngomong seperti itu. Untuk kita mendiskusikan ini, udah deh better nggak usah diomongin, nggak apa-apa juga. So if you have kids, kamu mau anak kamu quote-unquote normal atau bagaimana? Aku akan, maksudnya doa kamu lah pribadi pada Tuhan. Aku mau mereka jadi diri mereka sendiri. Karena untuk aku gini, proses penemuan ini sampai sekarang masih misteri ya. Apakah ini DNA? Apakah kalau faktor semasa saya kecil, saya lebih percaya itu pembentukan karakter. Pembentukan karakter, Ya, karakter bagaimana saya itu tadi, entah itu keberanian, entah itu saya bersikap. Tetapi kalau perasaan dalam itu, menurut saya itu jiwa yang terlahir dari lahir. Sehingga mungkin bapak ibunya sama, pasti kan karakter anaknya tetap aja ada perbedaannya kan. Nah jiwa itu kan mau dididiknya itu, anggap aja 24 jam sama, tetap aja tumbuhnya berbeda. Kan seperti itu gitu. Jadinya untuk saya, kalau saya punya anak ya saya pengen mendidik terbaik versi saya. Saya nggak perlu berbicara laki-laki dan perempuan. Nanti tumbuhnya dia seperti apa, ketertarikannya seperti apa. Tetapi saya sebagai orang tua itu harus membuat dia itu kuat. Secara dia menemukan pribadinya gitu. Orang merasa terancam dengan LGBTQ ini, ya kan? Tadi saya katakan ada kata ketularan takutnya. saya pribadi merasa ada orang tuh lahir memang sudah LGBT tersebut. Tetapi saya juga merasa karena sekarang lebih terbuka, banyak paparan daripada media dan lain sebagainya, lebih membuat orang jadi kayak lebih itu loh, lebih kayaknya I'm also kayak terutama di luar negeri ya, kayaknya I'm also gay, I'm also this, I'm also that. Tapi mereka betulnya enggak gitu loh. What is your take on do you agree with my observation, atau kamu merasa kayaknya enggak? Sebenarnya kita simple sih. Ini nggak usah bicara LGBT ya. Kita ngomongin misal laki-laki seneng sama perempuan. Dia ngeliat ada perempuan yang feminin, ada perempuan yang tomboy, ada perempuan yang lebih dominan gitu. Itu kan semua coba-coba kan. Tapi kan balik lagi pilihan ada di mana. Nah, batas coba-coba itu juga dia mau coba sejauh apa ya, itu terserah individualnya kan. Nah, LGBT itu kan tetap hadir ada di dalam situ. Tandanya kan kita tidak pernah juga mau mempromosikan diri kita untuk dicoba. Kita bukan bahan percobaan. Tetapi kalau misalnya ada seseorang suka sama kita dan seseorang itu memang maju dan melangkah, ya kita kan secara sikap kalau kita suka balik ya kita pasti ada reaksi ya. Gitu. Jadi menurut saya tular tidak menular itu sih bukan berbicara nular ya, tapi bagaimana membuka pikiran, membuka perasaan, dan ukur lagi apakah cocok atau tidak. Jadi juga nggak harus dipaksa. Jadi ini bukan sebuah penyakit yang menular, tapi perasaan yang tercipta aja, hubungan batin. Apakah dia muncul rasa itu? Nah, cinta itu kan nggak bisa kita takarin kan.
tiba-tiba ada anak muda suka sama perempuan yang lebih dewasa atau sebaliknya dan sebagainya. Ada yang mau cinta sama dirinya sendiri, dia prefer as a single, itu juga pilihan dong. Jadi semua ini nggak perlu juga di LGBT, nggak perlu dikotakkan secara khusus. Itu menurut saya equalnya di situ gitu, tinggal balik kita aja. Tapi saya mau klarifikasi tadi bahwa kamu bilang ada yang suka sama yang dewasa itu, kita bukan bilang anak-anak di bawah umur ya? Iya, nggak di bawah umur dong, betul. Jadi takut orang twist kayak begitu suka di sini kan. So dari awal kamu bilang tentang masalah kasih, cinta. So have you found your true love? Ya. Mau share? True love mungkin. Ya, maksud aku I feel comfortable with him. Maksudnya true love artinya, do you think ini adalah yang the one yang you spend? Aku nggak pernah mau berpikir seperti itu. Ya, kenapa? Karena time change. People can be change, can be not. Why we need think like very perfect gitu. Soulmate? No? Don't believe in soulmate? Ya, aku merasa, tapi kan nggak perlu aku menjadi sebuah kayak label atau something. Label ataupun menjadi kayak aku kunci itu semua. Bahwa dia nih gitu. Aku nggak perlu seperti itu sih. Tapi this true love itu mungkin yang sudah lama kamu nggak rasakan. Apa kamu sering ada love gitu loh? Oh iya, ada love. Kamu sering sebelum ketemu yang laki-laki yang sekarang ini, pasangan kamu sebelumnya sering fall in love atau bagaimana? Aku kalau deket sama seorang itu kan aku bisa menemukan orang ini baik ya gitu. Tetapi kan akhirnya kesal berpasangan itu kan bukan hanya love kan, tetapi kebiasaannya, terus juga kita mau melangkah ke masa depannya sama atau enggak, tujuannya, cara bersikapnya, cara mengambil keputusannya, cara beribadah itu panjang sekali kan ya. Jadi kalau bicara love ya mungkin aku aku mudah untuk kayaknya ini penyayang gitu, kayaknya ini baik gitu. Tapi untuk go on ya kita maju, proses. Ayo sama-sama, we'll see. Udah berapa lama kamu sama pasangan sekarang ini? Mau 6 tahun. 6 tahun, wow. Ini. Ada rencana nggak sih dari luar negeri, of course ya, mau punya anak? Nah, itu aku serahkan ke waktu sih, gitu. Karena aku sendiri harus siap ya, gitu. Secara waktu, karena aku hidupnya masih berpindah-pindah, banyak project-project yang aku kerjakan gitu. Dan aku bilang sama mama, kalaupun ada anak mungkin sama mama dulu kan. Makasih mama ya, siap lah. Maksudnya mau tapi lah. Jadi anak itu menurut aku juga sebuah panggilan. Tapi aku menunggu aja. Aku nggak bilang aku mau, aku harus, aku ingin. Panggilan aja, nanti dengan waktu apakah akhirnya ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Semua harus aku siapin gitu. Ada orang yang dari LGBT merasa lebih aman tinggal di luar negeri pada di Indonesia untuk menjalani hidup mereka sebagai keluarga. Apa kamu pemikirannya sama atau merasa di Indonesia aman-aman aja? Menurut aku itu betul. Terutama untuk orang-orang yang lebih perlu merasa secure gitu ya. Karena mungkin aku dengan proses karir aku dan perjalanan hidupku ada benteng-benteng yang sudah otomatis membentengi aku. Mungkin itu terjadi dengan sendirinya, tetapi ada orang-orang yang tidak dia cukup fragile untuk menjadi dirinya sendiri. Dan memang di luar negeri menurut saya itu betul. Terutama untuk itu rights-nya kali ya. Ya. So satu hari kabur aja dulu juga. Do you know that? Kabur aja dulu, tapi gimana ya gitu. Ya, ibu kamu di sini, kerja kamu di sini dan sebagainya. Bener. Kalau kamu mencari pasangan, apa sih kriteria pertama daripada orang tersebut biar kamu bisa attracted to him? Jujur. Jujur itu menurut saya bukan hanya tidak bohong ya. Cara dia bercerita mengenai hidupnya. Misalnya kita membahas sesuatu, misalnya kita anggaplah kita berargue. Kenapa kamu begitu? Misalnya ada sebuah permasalahan. Cara dia jawab jujur atau enggak itu kan bisa rasa ya. Jadi jujur itu all aspect. Menurut saya. Jadi lebih ke be true to yourself juga atau bukan? Yes, termasuk. Dan karena kalau orang jujur itu menurut saya juga otomatis tuh dia berani mengungkapkan isi hatinya. Karena jujur itu di dalam hati mungkin jujur, tetapi kalau nggak apa-apa, aku nggak bisa gitu. Mendingan kalau ada apa-apa ngomong aja gitu. Tapi mungkin di dalamnya dia jujur daripada nyakitin, ya. Aku nggak bisa gitu. Malah aku jadi ini nanti aku mikirnya ke kiri, kamu ke kanan, mending diomongin aja deh. Jadi berarti kamu nggak itu dong, tipenya bukan yang sungkan-sungkan gitu dong? Enggak. Orang Indonesia kan sungkanan banget loh.
Kamu tahu kan Indonesia sungkan sekali. Jadi nggak bisa menurut aku. Kamu maunya yang belak-belakan gitu. Yes. Seperti saya gitu, datang langsung belak-belakan aja. Betul. Termasuk teamwork aku juga harus seperti itu. Oh gitu ya. Yes. Alright. So Asya, sekarang ini dalam umur kamu sekarang, hidup kamu sekarang, status kamu sekarang ini, apa sih satu hal yang kamu benar-benar cari yang menjadi kamu ya tumpuan hidup ini apa sih? Sebenarnya kalau ditanya ya hidup aku merasa bersyukur di umur ini. Aku merasa hidup aku sudah selesai. Dalam arti kata tinggal menjalani. Tinggal menjalani. Okay. Nah untuk menjalani itu kan aku berpikir tidak hanya untuk diriku sendiri. Karena dari dulu yang men-trigger ya, mendirect karir saya itu adalah budaya Indonesia. Saya melihat ya kain-kain Indonesia ini bagus sekali dan juga berhubungan dengan para pengrajin, para penenun gitu. Dan pada waktu saya melakukan itu tuh ada rasa it's not only business gitu. Tetapi kita bisa kebersamaan, tapi kita ada talenta yang kita punyai dan bagaimana kita bisa mengconnect kepada orang lain, dan itu yang memberi saya juga nafas kehidupan saya. Mungkin saya karena juga orang kreasi ya gitu. Jadi saya berpikir sebuah kreasi ini ternyata bisa menggerakkan kehidupan dan harapan gitu. Okay. Dan akhirnya saya itu yang terus tetapi pasti ada satu titik yang saya juga berpikir hari tua saya akan mau seperti apa. Sudah sampai di situ sebetulnya. Okay. Mempersiapkan kalaupun saya mau pensiun seperti apa, legacy seperti apa yang mau saya turunkan, yang mau saya persiapkan seperti itu. Kalau mau legacy nih ya, kamu bosan gak sih? Soalnya gini, you are a fashion designer. Ya kan tadi kamu bilang kamu promosi ini Indonesia punya tenun, kain dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu hari podcast kita ngobrol adalah kamu punya transition. Is that a legacy you want? You don't mind? Karena menurut saya, untuk saya pribadi, kreasi saya itu juga lahir dari pencarian kan. Pencarian saya untuk diri saya ini sedalam-dalamnya gitu. Sama juga melihat Indonesia, saya mencari sedalam-dalamnya. Dari melihat budaya itu bisa berakar kemana-mana. Dari kita melihat sebuah tradisi, alam, proses manusia, ekonomi, dan sebagainya, itu kan juga mengenal Indonesia dan manusia yang ada di dalamnya itu kan juga sebuah pencarian. Jadi proses sampai saya saat ini ada di sini itu gabungan dari karir dan pribadi saya, sampai saya pun juga bisa jujur terhadap Indonesia dan juga ingin bercerita bagaimana kalau kita bisa jujur dan mempunyai maksud baik itu bisa diterima oleh orang Indonesia ya secara baik juga. Jadi itu pengalaman saya melihat Indonesia sih. Okay, so you're okay with that ya? Alright. But I want to ask ya, ini masalah tadi yang bilang karena bilang baik tenun dan kain-kain Indonesia. Kenapa sih kesannya dunia luar itu susah banget bisa tahu dan menerima hasil karya Indonesia? Padahal kita itu masalah makanan aja. We are so good, we're so tasty, tapi kalah dibanding contoh Thailand atau Vietnamese dan lain sebagainya. Sama dengan kain kita, so beautiful, cuma kalau di luar negeri kan belum terlalu terekspos begitu loh. Ngerti. What is the problem here ya? Karena kita selalu melihat dari sisi ekonomi, dari sisi uang yang didapat, dan kita di-compete dengan mass production. Jadi sejauh mana kain Indonesia bisa menjadi pemasukan. Nah, sedangkan kain-kain ini kan buatan tangan, sehingga dia niche market kan. Apakah niche market ini dipercaya? Selalu maunya cepat, instan, cepat, bagaimana batik akhirnya jadinya di printing, semua di printing. Tapi kan nilai kemanusiaan ada di mana itu? Nah, saya tetap berdiri di situ. Dan menurut saya itu bisa. Tapi ya kita harus menempatkan positioningnya yang tepat. Sama kalau kita lihat luxury brand di Prancis. Mereka punya positioning sehingga target market mereka jelas, pendekatannya jelas, jadi ngedorongnya juga directionnya jelas gitu. Kalaupun kita mau ikut trade fair mana yang tepat? Marketnya seperti cara pendekatannya seperti apa kan? Kain-kain Indonesia ini menurut saya masuknya luxury market kan. Dan sebenarnya luxury market di Eropa sekarang sedang mengarah seperti ini. Mereka sudah bosen sama yang mass produce gitu. Iya, multi brand shop here and there gitu, only logo and brand gitu, tapi semuanya sama. Sebenarnya udah banyak direction orang yang lebih appreciate yang authentic, limited edition, handmade gitu kan. Nah, itu harus dipikirin sama-sama menurut saya. Jadi itu apa ya, menurut saya pemikiran yang terpisah gitu.
Jadi pasti nggak bisa masuk ke dalam itu Guangzhou Fair lah ya. Nah itu nggak bisa. Sama saya juga selalu berpikir kita selalu dengan terciptanya e-commerce itu bagus, kita dikasih kesempatan. Tetapi kan di situ kita langsung bersaing dengan produk yang harganya nggak mungkin kita hargai bisa sama seperti itu. Iya. Ya maksudnya barangnya Asha jatuh jadi 20.000, 30.000. Tapi apakah kamu akan rencana ada buka butik di luar negeri atau bagaimana? Sebenarnya untuk mengurus yang di Indonesia ini aja udah masih ribet. Panjang urusannya. Bukan ribet. Masih banyak peluangnya bahkan. Oke. Loh, tapi marketnya untuk yang orang yang suka barang lokal tenun high-end-nya begini di Indonesia. Lebih banyak orang Indonesia atau banyak orang luar negeri? Indonesia. Orang Indonesia sangat appreciate, mereka bangga dengan buatan lokal. Mereka tahu bahwa ini tuh hasil buatan tangan. Dan itu memang edukasi itu yang kita harus ceritakan kan. Oke. Well, I really hope saya kan baca kamu punya biografi, memang kamu terkenal banget dari awal tuh sebagai quote-unquote aktivis untuk batik, untuk tenun dan kain Indonesia, aktivis gitu ya kan. But it's okay, right? Yeah. No, kalau kamu jadi dari awal kan terkenal sebagai Oscar, sekarang kan Asha. Was it hard the personal branding, kayak people don't know, nggak tahu tiba-tiba kok namanya Oscar tidak ada? No, brandnya tetap Oscar lah. Tetap Oscar juga, oke. So Asha, tapi setiap hari orang ketemu kamu bisa panggilnya apa? Asha. Bukan, nggak ada Oscar lagi? Sometimes suka ada yang keselip-selip, ada yang masih lupa, ada yang ini. Cuma untuk aku nggak apa-apa. Kamu nggak sensitif? Nggak. Okay. Well, Asha, thank you so much. Yeah. Finally, nice to meet you. Finally, nice to have you here. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you for having me.